Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami akan melakukan presentasi tentang tugas akhir manajemen pemasaran, yaitu strategi pemasaran untuk UMKM. UMKM yang dipilih pada kali ini adalah Mom.Cookies. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abdullah Farhan de la Vega, Janitra Daniela Sendrio, Karima Salsabila Ramadina, dan yang terakhir saya Muhammad Iksan Firdaus. Pendahuluan. Latar belakangnya. Indonesia memiliki aktivitas dagang teramai nomor 4 di dunia. Nah, dari aktivitas dagang yang ramai ini menyumbang PDB atau produk domestik bruto sebanyak 8.573 triliun rupiah. Semenjak COVID-19, UMKM terkena dampak yang besar. Ada yang dampak positif dan juga ada dampak negatif. Nah, setelah 1 tahun berjalan, New normal memasuki era yang baru nih. Nah, dengan new normal ini banyak UMKM yang kini sudah merintis kembali usahanya. Camilan manis kini banyak dicari untuk menemani aktivitas selama di rumah aja. Karena nggak boleh keluar, ini camilan manis ini hal yang tepat untuk menemani aktivitas. Dan yang terakhir, sosial media ini membantu penggiat UMKM untuk melanjutkan bisnisnya. Ada Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. Nah, itu bisa membantu UMKM untuk melakukan kegiatannya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih strategi pemasaran yang sudah diterapkan oleh Mom Cookies? Kita ingin tahu nih, apa aja. Nah, terus, sebagaimana sih penting peran strategi pemasaran bagi Mom Cookies? Kita pengen tahu juga nih. Yang terakhir, apa aja yang perlu diterapkan dari strategi pemasaran yang sudah dilakukan oleh Mom Cookies? Nah, tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui strategi pemasaran yang sudah ditetapkan oleh Mom Cookies. Yang kedua, mengetahui efektivitas strategi pemasaran yang sudah ditetapkan oleh Mom Cookies. Yang terakhir, mengetahui hal yang perlu dikembangkan dari strategi pemasaran yang sudah dilakukan oleh Mom Cookies. Nah, selanjutnya adalah manfaat penelitiannya nih. Yang pertama, kami ingin penelitian ini bisa bermanfaat untuk memberikan gambaran strategi pemasaran yang bisa diterapkan pada UMKM, khususnya yang bergerak pada bidang F&B. Kemudian, makalah ini juga bisa dijadikan sebagai acuan bagi para penggiat UMKM dalam mengembangkan usahanya khususnya di bidang yang sama. Kemudian, nah, untuk landasan teorinya sendiri, ini terdapat 3 teori yang kami gunakan. Yang pertama adalah usaha UMKM, mikro kecil dan menengah. Kemudian ada teori strategi pemasaran dan juga teori mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, pertama, apa sih itu UMKM? Nah, definisinya itu bisa dikatakan UMKM sebagai suatu usaha yang memenuhi persyaratan untuk menjadi usaha mikro sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi ada undang-undang yang ngaturnya nih. Nah, yaitu adalah UU nomor 20 tentang UMKM, ini dirilis tahun 2008. Nah, kemudian di awal tahun ini, pada 2021 itu terdapat peraturan baru yang mengatur tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau biasanya disebut dengan PPUMKM. Nah, ini diterbitkan tahun lalu bersama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Nah, kemudian kalau dari kontakhukum.com, UMKM itu dikelompokkan berdasarkan kriteria modal atau hasil penjualan tahunnya nih, bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, ini indikator pembedanya sendiri itu ada pada pengelompokannya, terus kekayaan bersih atau modal usahanya, dan juga hasil penjualan tahunannya, di mana kalau menurut UU yang tahun 2008 tadi, itu kan UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih yang aset dikurang utang. Kemudian kalau menurut PP, itu pengelompokannya berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunannya. Nah, itu bisa dilihat di bawahnya selengkapnya seperti apa. Oke, selanjutnya, nah ini klasifikasi UMKM-nya. Kalau yang pertama itu adalah livelihood activities, di mana UMKM ini baru berdiri dan itu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitarnya, dan itu bisa juga untuk mengurangi angka pengangguran. Kemudian klasifikasi yang kedua itu adalah micro enterprise, di mana kalau kita memiliki usaha ini kan kita berusaha sendiri, jadi kayak usaha mandiri lah.
Di sini kita bisa mengubah stigma masyarakat yang tadinya kerja itu harus jadi karyawan. Nah, di sini kita bisa menjadi entrepreneur. Kemudian yang selanjutnya adalah small dynamic enterprise, di mana di sini pelaku UMKM bukan hanya sekadar menjalankan, tapi dia sudah ingin mencapai kesuksesan dari usahanya tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah fast moving enterprise, di mana di sini usaha sudah berjalan cukup lama dan sudah memiliki peran dalam membangun perekonomian nasional. Itu ada strategi pemasaran. Strategi sendiri digunakan strategi adalah istilah yang digunakan dalam militer dalam rangka memenangi peperangan. Jadi strategi pemasaran memiliki tujuan untuk merencanakan, menentukan harga, dan mempromosikan dan mendistribusikan barang. Lalu prakteknya memiliki tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kemampuan beradaptasi. Next. Lalu dari bauran pemasaran ada 4P dan 7P untuk jasa, yaitu product, place, promotion, price, process, people, dan yang terakhir physical evidence. Next. Berikut merupakan profil UMKM Mom Cookies. Jadi UMKM Mom Cookies ini merupakan UMKM Food and Beverage yang berdiri sejak tahun 2020 yang berlokasi di kawasan BSD Tangerang Selatan. Mom Cookies ini dimiliki oleh Grace Natalia, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan di UI. Next. Berikut merupakan gambaran besar sosial media Instagram Mom Cookies. Ya, selanjutnya dari hasil wawancara pada tanggal 28 Juni 2021, kami menemukan 8 permasalahan strategi pemasaran yang dialami UMKM. Yang pertama ada kepercayaan yang rendah dari calon pembeli, lalu belum dapat manfaat sosial media lain seperti TikTok, dan adanya pembeli nakal yang mempermainkan penjual, lalu belum bisa memanfaatkan sistem endorsement oleh influencer, lalu UMKM masih dalam tahap product development. Selanjutnya strategi pemasangan iklan dengan fotografer profesional belum dicoba. Lalu digital marketing belum dilakukan, dan yang terakhir usaha masih dipegang sendiri sehingga fokus masih terbagi. Jika ada tim pemasaran bisa lebih mudah dilakukan. Selanjutnya analisis UMKM Mom Cookies ini termasuk jenis usaha mikro dengan hasil pendapatan bulanan sekitar 7 juta. Strategi pemasaran utamanya, sistem produksi mereka adalah prapesan atau pre-order, lalu rutin memberikan informasi katalog produk kepada konsumen, dan memberi tester dan mengenalkan produk lewat acara. Bauran pemasarannya produknya banyak bervariasi, place-nya di media sosial, dan promosinya seasonal discount dan conditional discount. Rekomendasi yang kami berikan ada 4, yaitu fotografer profesional, digital marketing, endorsement, dan menyediakan sistem ready stock. Selanjutnya, saran untuk pembaca dari kami adalah agar menambah wawasan strategi pemasaran, terutama jika ingin menjalankan usaha atau bisnis. Berkaca pada bisnis UMKM Mom Cookies. Dan untuk UMKM, kami memberikan saran agar menerapkan rekomendasi yang kami berikan secara bertahap guna untuk memajukan usaha Mom Cookies. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.